Sepi anak-anak. Anak-anak nggak ada. Oh belum. Saya pikir ada aturan baru, anak-anak kok nggak ada sama sekali. Yang ini belum dinyalain. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita masuk pada hadis berikut dari pembahasan tentang bab yang baru. Bab apa? Tentang yaitu al-iqtisad bil ibadah, berlaku pertengahan di dalam ibadah. Masuk pada hadis berikutnya. Qala rahimallah an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, inna ad-dina yusrun, sungguhnya agama itu gampang, mudah. Walam yusaddad dinu illa ghalabahu, tidaklah agama itu disulitkan kecuali mengalahkannya. Disulitkan artinya disulitkan dari amalan-amalan agama itu kecuali mengalahkannya, karena amalan agama itu banyak. Itu yang menjadikan kita itu akan dikalahkan kalau kita berlaku menyulitkan suatu amalan, berlaku terlaluan bahasanya. Fasaddidu wa qaribu, maka berlakulah lurus kalian, tepat lurus di dalam amalan agama, dan istiqomalah. Wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwah wa rawhah wa syai'in minad duljah. Rawahu al-Bukhari. Dan bergembiralah kalian, wasta'inu, dan minta tolonglah kalian di waktu awal siang, di waktu sore, dan sesuatu dari akhir malam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis ini. Jadi beberapa nasihat ini datang dari An-Nabi SAW. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat, saddidu wa qaribu waqdau wa ruhu wa syai'in minad duljah al-qasda tablughu. Pada riwayat, satu riwayat bagi Imam Bukhari pula, berlaku luruslah kalian, tepatlah kalian di dalam suatu amalan, dan istiqomahlah, qaribu, dekatlah, itu maksudnya istiqomah. Waqdau, itu berpagi-pagi, waruhu, dan bersore-sore kalian, dan sesuatu dari ad-duljah, dari akhir malam. Tentunya kalimat yang disampaikan Imam Bukhari ini dengan hadis yang pertama itu ada kaitannya, walaupun tidak disebutkan tentang wasta'inu. Jadi minta tolonglah itu tidak disebutkan pada riwayat yang berikutnya. Al-qasda tablughu, berlakulah sedang, sederhana, pasti kalian akan mendapatinya.
Qauluhu, keterangan dari Al-Imam An-Nawawi dari kalimat-kalimat hadis, ad-dinu huwa marfu'un ala ma lam yusamma fa'iluhu. Dibaca dengan marfu, ad-dinu, dengan tandanya dhammah, isim ini, karena dia posisinya sebagai naibul fa'il. Dengan istilah yang lain, ma lam yusamma fa'iluhu. Itu tidak disebutkan fa'ilnya. Ketika fa'ilnya tidak disebutkan dalam suatu kalimat, maka yang ada adalah naibul fa'il karena bentuk fi'ilnya majhul, yaitu yusaddah. Dengan ada lam dibaca dengan mansub. Ya. Baik. Waruya mansuban, dan juga diriwayatkan dengan dibaca mansub ya pada ad-dinnya. Itu seperti kata lan yusadda ad-dina ahadun, karena muncul kata ahadun. Ahadun itu fa'ilnya. Nah, ya. Baik. Atau bisa jadi ahadun itu sebagai yang melakukannya, itu fa'ilnya, betul. Wa qawluhu illa ghalabahu, ay ghalabahu ad-dinu wa ajaza dzalik al-musyadu an muqawamati ad-din bi kasrati turukihi. Itu maksudnya sama tadi, walaupun ada ahadun, tidaklah seorang itu mempersulit agamanya kecuali mengalahkannya. Itu lebih gamblang, lebih jelas maknanya. Yaitu ghalaba ad-din wa ajaza dzalik al-musaddu, akan mengalahkan dia agama dan melemahkan orang yang bersikap keras itu di dalam menjalani agama karena banyaknya jalan-jalan agama atau amalan agama. Agama itu punya amalan yang banyak. Ya. Ini bisa kita lihat dalam sebagian orang yang akhirnya dia itu merasa jenuh dengan amalan yang dia sangat mempersulitnya, hingga dia pun tidak beramal lagi, mengalahkannya. Kemudian kalimat yang berikutnya diterangkan oleh Imam An-Nawawi, al-ghadwah sayru awalin nahar, melakukan perjalanan di awal siang. Itu istilah dari al-ghadwah. Warruha atau rauha ya, akhirun nahar, di akhir siang. Wadulja akhirul lail, akhir dari malam. Wahada isti'aratun wa tamsilun, penggunaan kata-kata al-ghadwah, ad-dulja, wa rauha, itu semua ini itu adalah peminjaman kalimat ini dari kata-kata yang asalnya ada, namanya isti'arah, dan untuk memberikan contoh tamzil. Wa ma'nahu, maknanya kata beliau rahimahullah Imam An-Nawawi, wasta'inu ala ta'atillah azza wa jalla bil a'mal fi waqti nasatikum wa faragi qulubikum. Minta tolonglah kalian kepada ketaatan kepada Allah, atas ketaatan kepada Allah yang Maha Perkasa Maha Mulia, dengan amal-amal di waktu kalian itu bersemangat dan di saat lapangnya hati-hati kalian. Bihaitsu tastalidduna al-ibadah, yang mana akan mengakibatkan lezatnya ibadah itu. Lezatnya ibadah itu karena kamu dalam kondisi semangat dan lapang hati-hati kalian. Wala tasa'amuna maksudakum, tidaklah kalian menjadi atau kalian membosankan tujuan-tujuan kalian. Kama annal musafira al-hadiqa
yasiru fi hadil awqat wa yastarihu huwa wa dabbatuhu fi ghairiha. Sebagaimana seorang musafir yang cerdas melakukan perjalanan di waktu-waktu ini dan dia beristirahat, dia dan kendaraannya, ya, fi ghairiha, pada tempat yang lain. Fayasilu al-maksud bi ghairi ta'ab wallahu alam, maka dia akan mendapatkan tujuan dengan tanpa capek lelah. Begitu. Jadi cerdas seorang musafir, dia bisa istirahat dengan kendaraannya, maka dia akan mencapai tempatnya pula dalam kondisi apa? Tidak capek. Nah itulah, kalau selalu bersemangat, akhirnya kesel, capek, meninggalkan dia. Ini kita baca dari keterangan Al-Imam An-Nawawi. Sekarang kita masuk ke syarah penjelasan. Asy-syarhu, penjelasan. Qala al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Berkata seorang yang alim, Ibnu Utsaimin rahimahullah. Saqa al-muallifu rahimahullah ta'ala fi babil qasdi fil ibadati. Muallif menyodorkan, menyampaikan hadis, semoga Allah merahmati beliau, di dalam bab al-qasdi, yaitu berlaku sedang, sederhana, fil ibadah, dalam ibadah. Hadisu Abi Hurairah, itu hadis Abu Hurairah rahimahullah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, inna dina yusrun, sebagaimana telah kita terjemahkan di atas. Yakni, maksudnya, anna dina alladhi ba'asa bihi Allah Muhammadan walladhi yadinu bihi al-ibadu rabbahu. Itu agama yang Allah telah mengutus agama itu kepada Muhammad SAW, dan yang beragama dengannya dari hamba-hamba kepada Rabb mereka, wa yata'abbaduna lahu bihi yusrun, yang mereka beribadah kepada Allah itu dengan agama tersebut mudah dan gampang. Jadi ad-din di sini bermakna apa? Al-a'mal. Ad-din bermakna apa? Al-a'mal. Itu agama. Itu bermakna amalan. Kama qala azza wa jalla, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini Al-Baqarah 185. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan dan tidak menginginkan kepada kalian kesukaran, kesusahan, kesulitan. Wa qala ta'ala hina dzakara amrahu bil wudu' wal ghusli minal janabah wat tayammum indal adami awil marad. Dan Allah pula berfirman ketika menyebutkan perintahnya dengan berwudu, mandi dari janabah, dan bertayamum ketika tidak adanya air atau sakit. Qala, Allah berfirman, ma yuridullahu liyaja'ala alaikum min haraj. Al-Maidah ayat 6. Tidaklah Allah menginginkan agar menjadikan kepada kalian itu dari kesulitan. Jadi setelah menerangkan tentang berwudu, mandi dari janabah, dan tayamum ketika tidak ada air atau sakit, maka boleh bertayamum. Itu maksudnya. Itu Allah menghendaki itu bukan memberati kalian. Wa qala ta'ala, lebihman pula, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jatabakum wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Itu Al-Hajj ayat 78. Dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Dialah Allah yang memilih kalian, dan tidaklah Allah menjadikan atas kalian di dalam agama ini dari kesulitan. Tidak ada yang sulit.
fan nusus kulluha tadullu ala anna hadad dina yusrun wa huwa kadzalik. Maka nas-nas itu seluruhnya menunjukkan atas bahwasannya agama ini gampang, mudah. Dan itu seperti demikian. Ini keterangan dengan membawakan dalil-dalil dari Al-Quran. Tentang memang asal agama ini apa? Gampang, mudah, sebagaimana hadis tadi. Walau tafakkar al-insanu fil ibadat al-yaumiyah lawajada salata khamsa salawatin muyassaratun mauzu'atun fi awqat. Seandainya seorang itu berpikir di dalam ibadah harian, sungguh dia akan mendapatkan sholat 5 waktu itu sesuatu yang digampangkan, sesuatu yang diberikan cuma-cuma di waktu-waktunya. Gampang, Mas. Karena orang itu dia mengerjakannya dengan tafakkur, berpikir tentang perintah-perintah tadi. Bagi orang yang tidak bertafakkur terhadap perintah Allah, itu rasanya kok piye gitu. Dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat, dikit-dikit apa? Sholat. Apa? Setiap hari lagi. Ya begitulah kehidupan. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan balasannya di akhirat nanti. Perbedaan yang sangat jauh, bahkan tidak bisa dibandingkan. Jauhnya itu tidak bisa dibandingkan. Bagi orang-orang yang tidak beriman meninggalkan sholat, ya dengan orang-orang yang sholat. Kalau neraka itu tempatnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, kemudian penuh neraka itu, penuh sampai Jahanam itu mengatakan hal min mazid. Saking banyak yang masuk, dia masih menanyakan apakah ada tambahan. Seperti dalam surat Qaf dan hadis-hadis disebutkan, sampai Allah memasukkan telapak kaki Allah ke dalam neraka, kemudian neraka mengatakan qat, cukup. Nah, di situ menunjukkan bahwa di api neraka itu sesak, sempit. Tetapi di sorga diciptakan dengan apa? Keluasannya, nikmatnya. Bisa berjalan-jalan di neraka, di sorga. Orang bisa mengelilingi satu pohon yang naungannya itu kalau dikelilingi itu 100 tahun perjalanannya dari start awal menuju ke start awal tadi. Start awal menuju ke start awal itu 100 tahun. Bisa orang itu leluasa. Punya kebun-kebun. Seorang itu punya kebun-kebun di sorga. Punya istana, punya rumah-rumah. Punya pepohonan yang dia berzikir dengan kalimat subhanallah, satu pohon tumbuh, satu subhanallah. Tapi kalau neraka itu apa bahasa Jawanya, sumpuk, ul-ulan, ya itu keadaannya tidak menjadi enak, ya. Barakallahu fikum. Kemudian ya taqaddamuha apa punya antum pakai to, iya, bukan pakai titik, enggak ada titiknya ya. At-tahru ya. Tahru lil badan, at-tuhru bisa at-tahru dengan fathah doma, at-tahrun atau tahrun lil qalbi, ya. Dimulainya dengan membersihkan badan, kemudian menyucikan kepada hati, fayatawadda al-insanu inda kulli salatin. Maka seorang itu berwudu ketika hendak melakukan sholat, setiap sholat.
wa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, dia mengatakan aku bersaksi tidak ada ilah sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, dan aku bersaksi pula bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku dari orang-orang yang suka bertaubat dan jadikanlah aku dari orang-orang yang suka bersuci. Ini tambahan lafaz ini diperselisihkan para ulama, tetapi Syekh Utsaimin memasukkan dalam doa ini dan tidak mengapa. Cara yang baik silakan ditambahkan. Baik. Fa yutahhiru badanahu awalan, thumma yutahhiru qalbahu bitauhid tsaniyan, thumma yusalli. Maka seorang itu bersuci untuk badannya, itu dengan berwudu tadi. Sisi bisa dirasakan dengan air yang ada pada anggota badan. Kemudian dia menyucikan hatinya dengan tauhid, membaca doa ini, doa tentang pengakuan terhadap Allah yang hanya diibadahi saja dan Muhammad adalah yang menjadi utusannya atau hamba dan rasulnya. Dan kemudian apa mas? Dia sholat. Baik, barakallahu fikum. Walau tafakarta aidan fi zakah. Dan yang kau mau berpikir juga dalam masalah zakat misalnya. Wahia aruknu ats-tsalitsu, itu rukun yang ketiga min arkanil islami, dari rukun-rukun Islam. Tajidu annaha sahlatun atau annaha sahlatan. Dia atau kamu akan mendapati tentang zakat itu adalah perkara yang gampang, mudah. Fa innaha la tajibu illa fil amwali an-namiyah misalnya. Tidaklah wajib zakat itu kecuali pada harta-harta yang tumbuh, harta-harta yang bisa berkembang. Nah, jadi kalau kamu misalnya harta itu kamu pakai untuk usaha, maka tidak dikenakan zakat pada sebagian pendapat, dan hanya dizakati kalau kamu mendapatkan penghasilan yang sudah mencapai nisab misalnya. Paham ya? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi maklum dalam masalah zakat. Au ma fi hukmiha, atau pada hukumnya. Wala tajibu fi kulli malin, tidak wajib pada setiap harta. Bal fil amwal an-namiyah allati tanmu wa tazidu kal tijarah. Nah, yaitu bahkan pada harta-harta saja yang tumbuh, berkembang, dan dia tumbuh dan bertambah seperti perdagangan. Nah, ini menurut pendapat ulama yang ada zakat perdagangan. Zakat apa mas? Perdagangan. Cara hitungnya itu adalah seorang itu mulai membuka toko atau usaha, misalnya bukan hanya toko usaha, dia membeli barang. Hanya apa namanya? Kulaan. Kulaan, dia menghitung berapa kulaan dia membayar di kulaan yang pertama. Misalnya kulaan pertama 10 juta misalnya. Ini Pak. Kemudian dia kulaan yang kedua lagi jumlahnya 20 juta misalnya. Di dalam waktu sampai 1 tahun. Jumlah uang yang dia ngulak itu jumlahnya apakah sudah sampai dengan nisab emas, jumlahnya berapa? 85 gram emas. Misalnya sampai 100 juta di hari ini, kurang lebih mungkin 100 juta lebih. Maka nanti setahun itu dia akan keluarkan berapa? 2,5%. Jadi hitungannya bukan dari keuntungan, tetapi dari kulaannya. Dari keuntungan tidak bisa, susah, sulit. Nah, dari mengeluarkan uang untuk dia kula. Secara hitung tijarah, tetapi
Ada pendapat yang tidak demikian, mereka hanya menghitung uang yang ada, kekayaan yang ada pada orang tersebut yang tidak dipakai, kemudian mencapai nisab 85 gram emas jumlah nilainya. Ya, paham ya? Jadi, kalau di Saudi itu tijarah, boleh apa dipakai sebagai zakat. Saudi. Kemudian kita masuk pada kalimat berikutnya. Au ma fi hukmiha, atau pada hukumnya. Kadzahab wal fiddah, sebagaimana emas, perak, wa in kana la yazid. Ya. Kalau dia tidak bertambah. Amma ma yastamiluhu la insan fi baitihi, adapun orang menggunakan harta tersebut di rumahnya, wa fi markubihi, dan apa yang dia mengendarainya, faqad qala Nabi sallam, Nabi mengatakan, laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi sadaqah. Tidaklah atas seorang muslim itu pada budaknya dan pada kendaraan kudanya sedekah, zakat. Jadi ada yang dipakai kendaraan, misalnya mobil, harganya 2M misalnya, mobil baru 2M belinya, beli mobil BMW sedan 2M misalnya, walaupun 2M, tapi kalau untuk dia berkendaraan tidak dikeluarkan padanya apa? Itu. Begitu pula dengan benda-benda yang ada di rumah. Misalnya dia membeli perabot-perabot, membeli tempat tidur, membeli lampu-lampu yang mahal misalnya. Jumlahnya itu sudah kalau dihitung itu bahkan melebihi batas minimal dari nisab, tidak juga disakatkan. Itu termasuk rumah itu sendiri tidak termasuk yang disakatkan. Barakallahu fikum. Jadi mudah gak? Mudah tak? Gampang tak? Harley misalnya, naik Harley misalnya. Harley jadi zakatnya. Tapi ingat, kalau kita mau menghindari zakat, Allah Maha tahu. Misalnya uang kita banyak tak? Menghindari zakat. Oh, aku tuku rumah wae, ora zakat. Aku tuku mobil wae, ora zakat. Nah, yang tahu tuh Allah, hatimu. Jadi kejujuran saja itu. Jadi ada orang yang memang ingin menghindari zakat, maka dia eto-etonya apa? Beli itu, beli ini, beli itu, beli ini, rumah, mobil, mau setujuannya apa? Biar terhindar dari zakat. Nah, Allah yang tahu yang itu ya, itu maksudnya. Ya, hukum dunia, oke. Tapi di akhirat nanti Allah yang tahu niat-niatnya. Hati-hatinya. Misalnya kebutuhan mobilnya berapa misalnya, kebutuhannya taruh aja cadangan gitu. Ya, ini cadangan Ustaz, nanti saya pakai ini cadangannya ini, ya udah berarti kebutuhan. Cadangannya 5 misalnya, berarti keterlaluan, cadangannya kok 5 misalnya gitu nggih. Nah, itu namanya bisa jadi menghindari apa? Zakat, bisa jadi niat. Bisa jadi niatnya demikian. Baik, kemudian kita masuk jami'u awani al-baiti wa farasil bait wa sayarat wa ghairiha mimma yasta'miluhu al-insan li khassati nafsihi fa innahu laisa fihi zakat. Ya, dia contohkan seluruh perabot-perabot awani, benda-benda perabot rumah, tempat tidur misalnya, rumah, mobil-mobil, dan selainnya, dari apa-apa yang manusia mempergunakan untuk kekhususan dirinya, maka sungguhnya itu tidaklah termasuk zakat. Tsumma az-zakah al-wajibah ya yasiratun jiddan. Kemudian zakat yang wajib itu gampang sekali. Wa huwa rubu'ul usri. Seandainya terjadi zakat pun, ya tadi kan benda-benda yang tidak ada zakatnya. Gampang kan? Orang punya mobil banyak aja nggak ada zakat, bah, gitu kan? Mau rumah banyak aja nggak ada zakat.
Kemudian kalau seandainya zakat itu terjadi, jumlahnya juga sedikit, itu loh maksudnya. Gampang. Itu fahiya rubu'u seperempat dari 10. Piro Mas? Hah? Seperempat dari 10. 2,5. Iya. Baik. Yakni wahidan min arba'in. Berapa tuh? 40. Baik. Wahada aidan yasirun. Ini gampang, mudah. Tapi ya bagi orang tentu ya berat juga ya. Misalnya uang 100 juta Pak. Betul-betul uang ini tidak dipakai. Tahun dia sudah catat 100 juta, awal tahun ini, tahun depan alhamdulillah masih utuh atau bertambah, tapi utuh di awalnya 100. Maka yang dihitung itu utuhnya, bukan bertambahnya, karena sudah masuk nisabnya. Misalnya 100 di atas nisab, mungkin 90, dia 100. Ya udah dihitung 100. Tapi bertambahnya selama setahun itu bertambah itu tidak dihitung. Itu 100 itu yang dihitung. Ya, 100 kali 2,5%. Piro? 2,5 juta. Banyak apa sedikit ya? Nah, bagi sebagian orang eman-eman. Itu Mas, eman-eman. Nah, itu yang beratnya di situ. Padahal itu ringan. Dan itu bukan uangmu, itu loh. Yang kita tekankan itu bukan duitmu, itu duitnya orang lain. Itu piye orang lain kamu makan. Nah, itu yang kalimat itu tuh yang membuat orang itu kadang sadar. Tapi kalau hitungan 2,5 jutanya mungkin dia belum begitu sadar. Tapi itu bukan duitmu, itu orang lain. Ah, ono kuwi dia takut, oh, aku makan duit orang lain ini, itu. Bisa nggak kira-kira panjenengan itu? Hah? Bisa nggak? Ya kita nggak tahu, kita jadi orang kaya besok. Itu? Sugiharto. Dan Sugiharto. Sugih, bahasa aslinya kan Sugih, pakai H. Sugiharto. Kemudian Mas, summa ida adaita zakah, kemudian engkau melaksanakan zakat misalnya, fa innaha lan tankus malak, maka sungguhnya tidak akan mengurangi hartamu seandainya engkau melaksanakan apa? Zakat. Kama qala an-nabi alaihi salatu wasalam, hadis yang sahih. Nabi mengatakan, ma naqasat shadaqatun mimalin, tidak akan berkurang zakat dari harta itu atau sedekah dari harta itu. Bal taj'alu fihi al-barakah wa tanmih wa tazkihi wa tazkihi wa tatahurihi. Bahkan Allah menjadikan padanya ada keberkahan, ada penumbuhan daripada zakat harta tersebut, dan adanya penyucian dari harta tersebut dan pembersihan dari zakat tersebut. Jadi zakat itu pertama untuk membersihkan apa? Harta itu sendiri dari yang haram mungkin yang kita tidak tahu. Yang kedua untuk menghapuskan dosa-dosa seorang yang zakat. Karena sedekah itu menghilangkan dosa. Ya. Menyucikan seorang. Itu coba dipahami, mudah-mudahan demikian. Tapi seandainya sudah dicatat di awal tahun, nggak apa-apa, sebagai bentuk kita itu jujur kepada Allah. Kita bertanggung jawab dengan harta kita. Catat, ini sudah sampai nisab ini, catat dulu, biar aja nggak lupa. Kemudian di 1 bulan, kemudian 2 bulan, kebutuhan. Ya kita nggak usah nahan, belanja aja yang sudah dicatat tadi, kebutuhan. Maka tidak mengapa, nanti akhir tahun sudah nggak bisa dizakati karena memang kita punya kebutuhan. Ya, jadi Islam itu menggampangkan dan memudahkan, tidak kemudian menyulitkan. Oh sudah dicatat Mas? Ya catat itu sebagai mengingat saja bahwa secara nisab
kita sudah sampai. Hanya haulnya belum. Nah, kalau haulnya itu setahun kemudian dia tidak mencapai nisab, ya sudah, tidak usah membayar zakat. Begitu. Makanya ada dua, nisab dan haul. Baik. Itu pada harta benda. Barakallahu fikum. Wandur ila saum, juga perhatikanlah kepada puasa. Ini dalam masalah amalan agama ya. Yusrun, gampang, mudah. Baik. Apa itu? Dikatakan beliau, fahuwa aidan yasirun, gampang, mudah. Falaisa kullu sanah, puasa bukan setiap tahun. Bukan dah setiap apa? Seluruh tahun maksudnya. Linisfis sanah, atau setengah tahun penuh. Itu kul di situ berarti seluruh maknanya. Bukan setiap, tapi seluruh tahun. Ya. Wali rubu' as-sanah, atau seperempat tahun puasa terus. Berapa? 12 bagi 4 berapa? 3 bulan puasa. Bal syahrun wahidun, bahkan 1 bulan saja. Minasnai asyara syahran, dari 12 bulan. Jadi 1 bulan saja dari 12 bulan. Berarti 11 bulannya kita tidak diwajibkan berpuasa. Wa fawqa dzalik fahuwa muyassarun. Ya. Maka yang di atas demikian itu disebut dengan muyassarun, yaitu lebih, tidak sampai daripada 2 bulan, hanya 1 bulan. Itu gampang nama. Ya. Wa idza marita fa'aftir. Wa idza safarta fa'aftir. Idza kunta la tastati'us as-sauma fi kulli dahrika fa'atahim an kulli yaumin miskinan. Kalau engkau sakit, engkau berbuka. Kalau engkau safar, engkau berbuka pula. Apabila engkau tidak mampu berpuasa setiap dahrika, harimu, maka engkau memberi makan setiap harinya 1 orang. Gampang kan? Ya. Itu perkara yang gampang bagi orang-orang yang beriman. Karena dia tahu akan ada balasannya di sisi Allah. Itu yang penting. Karena dia tahu ada balasan di sisi Allah, maka dia melakukan dengan ringan, gampang. Ya. Wal hajj, seperti haji aidan muyassarun, digampangkan. Qala ta'ala walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, Ali Imran ayat 97. Dan bagi Allah, terhadap Allah, atas manusia berhaji ke rumah itu maksudnya Ka'bah, bagi orang yang mampu kepadanya dalam perjalanannya. 9. Baik. Wa man lam yastati in kana ghaniyan bimalihi anaba man yahujju anhu. Ya, man itu. Orang yang tidak mampu, walaupun dia itu seorang kaya dengan hartanya, maka bisa menggantikan orang yang menghajikannya. Namanya haji apa? Badal. Haji badal. Tapi haji badal itu mengapa apa dibayar, betul. Di sini kan hartanya dipakai untuk orang yang menghajikan. Kita tahu sekarang berapa itu orang yang menggantikan haji itu. Kalau zamannya saya dulu, waktu mungkin 8 tahun yang lalu itu harganya kalau nggak salah tuh 15 juta. Anda dapat sertifikatnya. Dapat apa? Sertifikat dari Saudi. Bahwa ini telah menghajikan Fulan bin Fulan. Atau Fulana bintu dan seterusnya. Nah, ada itu. Keluar resmi dari sertifikat itu. Baik. Kemudian wa in kana ghairu ghaniyyin bimalihi
wala badanihi saqata anhu al-hajju. Tapi kalau orang itu tidak kaya dengan hartanya, juga tidak dengan badannya punya kemampuan, maka gugurlah darinya haji. Berarti kalau punya harta, ini ya segini, punya harta, badannya orang kuat, berarti ada kewajiban di situ. Ingat, kewajibannya menggantikan orang lain yang menghajikan. Penting. Tapi kalau nggak punya harta, otomatis badannya bisa. Kalau dia pergi mungkin bisa dengan Nmax misalnya. Jatuhnya sampai patah, bodinya patah, las lagi. Itu ada kejadian itu orang mau umroh atau haji, pakai Nmax dia, sampai chassis-chassisnya patah, karena saking perjalanannya jauh, lewat Cina, lewat Uzbekistan, seterusnya. Ada. Kalau mau silakan. Atau naik kapal. Katanya ada haji yang kapal sekarang, Mas. Mau diusahakan yang kapal, ya betul. Ini kan lebih murah. Nah, ayo daftar. Murah. Enak naik kapal tuh, Mas. Bagi yang nggak mampu loh. Enak naik kapal itu. Kapal tuh enak. Kayak wisata juga tuh, lihat laut, lihat tepi-tepi laut, lihat masih mercusuar. Kadang-kadang di suatu tempat itu indah pemandangan pantainya, masya Allah. Kadang melihat kapal lain juga bagus, itu enak. Makannya juga enak di atas kapal tuh, makannya enak tuh. Makan-makan di atas kapal pelni itu enak juga makan. Makan ikan, makan daging itu sering. Bagus itu di atas kapal itu. Monggo. Kalau ada ya silakan. Ada yang punya kemampuan sedikit dana haji, ya. Kemudian walhasil, hasil yang bisa kita dapatkan, annad dina yusrun, agama itu gampang mudah. Fi asli tasri, pada asal pensyariatan agama ini. Wa yusrun fima idza tara'a ma yujibu al-hajah ila taysir, ila at-taysir. Kemudahan itu pada apa yang muncul, apabila muncul apa yang diwajibkan kepada keperluan, itu menjadi gampang. Qala Nabi sallam li Imran ibni Husain, sholli qa'iman, salatlah berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau engkau tidak mampu, salatlah dengan duduk. Fa illam tastati fa ala jambin. Kalau engkau tidak mampu duduk, maka dengan sisi kanan atau sisi kirimu itu berbaring. Fadinu yusun, maka agama itu apa? Gampang dan mudah. Nah, kalau orang yang seperti ini, itu sholatnya itu penuh, walaupun dia duduk, sama orang yang berdiri. Kalau yang seperti ini, karena dia punya udzur, ya, yang dikatakan setengah itu, seperti sholat-sholat sunat itu, ada tidak wajib berdiri, ada yang boleh duduk. Nah, dia ketika dia duduk itu setengah dari yang berdiri. Paham tuh? Nah, kalau ini penuh karena dia punya udzur, penuh seperti orang sholat berdiri. Barakallahu fikum. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Sudah ada, Mas. Subhanakallahumma bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.